itu ke rumah sakit. Jadi alurnya sebenarnya seperti itu. Kecuali dalam keadaan gawat darurat. Ini yang mungkin sobat bisnis kami sampaikan. Jadi harus ke dokter pertama dulu. Enggak. Jadi kalau keadaan gawat darurat, jadi kalau keadaan gawat darurat itu kondisi yang mengancam nyawa. Selamat pagi para pemirsa. Baik sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa hadir menyapa pemirsa semua dalam acara podcast Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar Beyond Expectation, yang bahagia sekali pada kesempatan ini kami akan berbincang dengan Ketua BPJS Kabupaten Karanganyar yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Muhammad Subhan SEMM. Dan sebelum acara kita mulai, mari kita sapa dulu Pak Aan untuk para pemirsa podcast MPP pada kesempatan ini, khususnya yang sudah bergabung ya. Ada salam podcast dari MPP Karanganyar. Beyond Expectation. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih Pak Adi, sama-sama. Iya, langsung saja kita menyapa Pak Aan. Apa kabar Pak Aan? Silakan Alhamdulillah. memperkenalkan diri. Baik Pak Adi, ya izin salam selamat pagi sahabat bisnis Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Izin memperkenalkan diri dulu Pak Adi. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Betul. Jadi nama lengkap saya tadi sudah disampaikan, Muhammad Subhan SEMM, atau disebut Aan aja saja Pak Adi. Gitu ya. Lebih akrab, lebih gampang juga. Saya selaku Kepala BPJS Kabupaten Karanganyar. Jadi kalau Kabupaten Karanganyar ini masih di bawah kendali dari kantor cabang Surakarta. Baik. Ya. Iya. Terima kasih untuk perkenalannya Pak Aan. Tidak usah berlama-lama ya. Kita sudah bersama pemirsa. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari saya ini. Agar nanti masyarakat juga tahu apa sih BPJS Kesehatan, apa saja yang bisa dilayani, apa saja yang harus kita lengkapi kalau kita mau menjadi anggota BPJS. Pertanyaan pertama dari saya, Pak Aan, mohon Pak Aan bisa menjelaskan ya, sebenarnya cakupan wilayah BPJS Karanganyar itu seberapa luas? Pak Aan. Kalau untuk cakupan yang ada di wilayah Karanganyar, tentu semua Kabupaten Karanganyar. Ada 17 kecamatan, 15 kelurahan, dan 162 desa. Kalau jumlah penduduknya kan 935.198 jiwa. Jadi untuk cakupan semua ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, sedikit kami informasikan Pak Adi, mungkin sama sahabat bisnis juga di MPP Karanganyar, bahwa kami sedikit melaporkan capaian cakupan kepesertaan atau namanya universal health coverage, di mana penduduk Kabupaten Karanganyar seberapa persen sih yang sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Jadi untuk sampai dengan bulan Juli sudah mencapai 85,25%. Sudah tinggi ya? Atau sebesar 797.791 jiwa penduduk Kabupaten Karanganyar sudah tercover jaminan kesehatan. Nah, kalau bicara terkait dengan peserta, tentu dari 85,25% ini ada yang aktif dan ada yang non-aktif, ada yang bisa digunakan dan ada yang belum bisa digunakan. Karena apa? Karena status pesertanya adalah nonaktif. Nah, nonaktifnya macam-macam Pak Adi. Mungkin nanti bisa kita jelaskan secara detail terkait dengan hal itu. Mungkin untuk cakupan kepesertaan sahabat ini adalah 85,25%. Tinggal sekitar 17% ya? 14,75%. Karena kalau untuk target pemerintah kan harus 100%. Jadi sudah mendekati ya. Tinggal beberapa persen saja ya, tidak ada 15% ternyata. Kemudian Pak Aan, mungkin bisa disampaikan juga secara singkat, kira-kira layanan apa saja sih yang ada di BPJS Kesehatan? Jadi
Karena kami sebagai pelayanan publik juga, selain memberi pelayanan peserta terkait dengan informasi, Iya. pendaftaran, Iya. terus juga pengaduan juga. Jadi kita juga eh, berusaha bukan berusaha, karena kita berkewajiban untuk mencari provider. Iya. Karena peserta itu setelah terdaftar itu kan dia juga punya hak. Iya. Hak dalam salah satu adalah mengakses pelayanan kesehatan. Karena kita bicara terkait dengan BPJS Kesehatan. Tentu ketika jadi peserta tentu haknya adalah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kita harus mencari provider-provider mana yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua peserta JKN itu bisa mengakses semua pelayanan kesehatan. Betul. Harus ke yang provider yang sudah menjadi provider dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Iya. Sudah ada aplikasinya ya? Ada? Ada ya, ya. Jadi peserta bisa mengakses dari aplikasi yang ada ya? Ya, bisa. Ya. Namanya apa itu? Nah, ini sebenarnya banyak sekali aplikasi Pak Adi. Kalau untuk jadi peserta sendiri itu bisa mengakses aplikasi mobile JKN. Jadi mobile JKN itu basisnya Android atau Play Store. Iya, Oke. iya, iya. Jadi bisa App Store ataupun Play Store bisa download secara Bisa ditunjukkan di Oh, bisa. Iya, iya. Coba ditunjukkan kepada pemirsa biar Iya. tahu nanti kalau ingin mengakses JKN ya. Ya. Iya, JKN. Jadi ya. bentuknya seperti ini pemirsa. Iya, Ini iya. aplikasi mobile JKN. Ini aplikasi yang sangat memudahkan bagi peserta, khususnya untuk generasi milenial, ya. Iya. Karena kalau zaman sekarang kan dompet ketinggalan nggak ada masalah. Kepesertaan kita ada di situ semua Iya, ya. ada Anggota di sini. keluarga ya Betul. gitu. Yang aktif atau yang nggak aktif ada ya. Ya, Iya. akan muncul nanti kalau aktif dan tidak aktifnya. Ya, termasuk pembayaran ada di situ ya. Betul, catatan pembayaran ada di sini. Oh, iya. Termasuk perubahan vaskes bisa dilakukan di sini, kartu digital juga ada di sini, ngambil antrian online, Iya. ya, dari tingkat Bisa ya? pertama, tingkat lanjut bisa melalui aplikasi ini. Iya, iya, iya. Mas seperti tadi ya, Ah, beyond expectation iya, sebenarnya. iya, iya, betul, betul, betul. Iya. Di luar ekspektasi kita. Iya. Iya, pemirsa itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, jadi bisa diakses dari aplikasi JKN yang bisa diunduh di Play Store ya. Betul, Play Store Iya. ataupun App Store Oke, betul ya. untuk iPhone. Iya, betul. Nah, kemudian Pak An, mohon kira-kira bisa dijelaskan enggak ya SOP ataupun alur pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan? Ya, ini mungkin kita pisahkan jadi dua ya, Iya. Pak ya, karena terkait dengan alur pelayanan untuk administrasi kepesertaan, Iya. tentu kan peserta harus melakukan pendaftaran dulu, Iya. dan ada alur untuk bagaimana mengakses pelayanan kesehatan. Yang pertama terkait dengan pendaftaran peserta, tentu masyarakat yang belum tercover ataupun masyarakat ingin mengupdate data, Iya. tentu dengan membawa data identitas. Nah, sekarang data identitas mandatorinya adalah NIK. NIK ya, iya, NIK atau ya, KK, betul, ya. iya betul. Jadi salah satu persyaratan adalah membawa KK, membawa rekening auto debit, form auto debit, karena kita mendukung gerakan pemerintah non tunai. Nontonnya ya. Jadi ibu bapak iuran itu tidak harus bayar setor tiap bulannya Pak iya. Adi, jangan Iya, sampai nanti iya, lupa bayar, tahu-tahu kartunya non aktif, ya kan? Ya, dengan auto debit ini harapannya Betul, adalah iya. tiap bulan sudah terdapat dan Iya. jaminan kesehatan tercover. Iya. Jadi tinggal datang karena di kanal pelayanan kita ada macam-macam Pak, selain Iya. ke kantor, bisa melalui Pandawa atau melalui WA, bisa melalui mobil JKN, Iya. bisa BPJS Kesehatan 165, termasuk di mall pelayanan publik Pak, Iya, betul. untuk pendaftaran ataupun permintaan informasi terkait dengan program JKN. Oh, iya, Nah, iya. untuk alur pelayanan bagi peserta untuk mengakses pelayanan kesehatan, tentu ketika peserta itu sudah terdaftar, wajib memilih vaskes pertamanya. Iya, iya. Bisa dokter keluarga, bisa klinik, bisa puskesmas yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, Iya. untuk Kabupaten Karanganyar sendiri ada 40 fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ada sekitar, sebentar ya Pak, ini Iya, iya, dikit-dikit nggak apa-apa. ngepek karena angka agak-agak Nggak apa-apa. susah Iya, iya, iya. diingat. Eh, Oke, sebentar. Iya. Itu penting karena Iya. biar masyarakat tahu Jadi ya. di Kabupaten Karanganyar saat ini ada 7 dokter gigi yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dokter praktek pribadi 21, klinik pertama 27, dan puskesmas 21 Oh iya. Itu Termasuk tersebar di di beberapa daerah. Beberapa daerah ya, Iya. 17 kecamatan itu ada dia ya. Iya, termasuk ada 5 rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi alurnya harus ke tingkat pertama dulu. Ketika diperiksa, nggih, Itu yang terdekat dengan lingkungan. pilihan ya? dari Pilihan peserta saja. sendiri. Oh, pilihan ya. Jadi kalau misalkan peserta ingin wilayahnya Kecamatan Karanganyar pengen Iya. dokter yang di Tawangmangu, boleh. Oh, boleh ya. Boleh, Pak. Tapi kalau sakit kan harus Betul, jauh-jauh ke iya, sana. iya, iya, iya. Jadi kita edukasinya yang lebih dekat, karena Iya. namanya sakit kan bisa sewaktu-waktu terjadi dan lebih dekat. Iya, Jadi, betul, iya. tapi ini kembali lagi, ini adalah pilihan dari peserta. Iya. Kecuali
peserta yang didaftarkan oleh pemerintah, harus ke vaskes pemerintah juga. Iya. Jadi datang ke sana, nanti diobati dokter, Iya. ketemu dokter, Iya. Pak, nggak ketemu Iya. sama perawat, nggak ketemu sama bidan, tapi ketemu langsung sama dokter. Iya. Nanti indikasi medisnya seperti apa, oh ini nggak perlu rawat jalan, kasih obat, pulang. Iya. Kalau misalkan, oh no, ini harus ke dokter spesialis, akan diberikan rujukan ke Rujukan. tingkat lanjut, yaitu ke rumah sakit. Jadi alurnya sebenarnya seperti itu. Kecuali dalam keadaan gawat darurat, ini yang mungkin sobat bisnis kami sampaikan, jadi harus ke dokter pertama dulu. Enggak. Jadi kalau keadaan gawat darurat, jadi kalau keadaan gawat darurat itu kondisi yang mengancam nyawa, bisa mengakibatkan meninggal atau bahkan cacat. Nah, ini langsung bisa ke rumah sakit IGD. Jadi langsung ke IGD. Gitu, Pak Adi, sedikit alur menjelaskan terkait aluran pelayanan dari BPJS Kesehatan. Iya. Satu yang terpenting tadi, lebih memudahkan untuk pembayaran itu memang karena kita sudah tahu ya, itu auto debit itu lebih lebih mudah, mudah dan pasti sebenarnya. Ya. Dan nanti ketika akan digunakan BPJS kita itu masih aktif terus. Betul, ya. Ya. Jadi kita tidak kebingungan nanti kalau pas mati tapi kita lagi butuh untuk pelayanan. Ya. Terima kasih untuk Pak Aan. Kemudian begini Pak Aan, mungkin juga sedikit bisa disampaikan kepada masyarakat ya, biaya kepengurusan ini ya, keanggotaan BPJS itu seperti apa itu nanti perhitungannya ataupun ceritanya seperti apa ya, Pak? Siapa Adi. Jadi ini mungkin kami juga menyampaikan juga ke sobat bisnis ya. Jadi untuk biaya pengurusan tidak ada, free ya, dari formulir, hanya menyediakan materi, karena materi kita tidak itu menyediakan. online juga bisa ya? Jadi online tidak ada biaya sama sekali, hanya membayar iuran bulanannya. Nah, kalau untuk peserta sendiri, kalau daftar mandiri itu iurannya adalah kelas 1 150.000 per jiwa per bulan. Per bulan ya? Itu yang mandiri? Mandiri. Tertinggi ya? Tertinggi. Iya. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 seharusnya 42.000. Iya. Tapi karena ini kelas 3 disubsidi oleh pemerintah, jadi peserta hanya membayar 35.000. Dari 42 ke 35 ya, ada subsidi jadi ya? 7.000 ini disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah sangat mendukung sekali program ini. Yang kelas 1 150, yang kelas 2 100, yang kelas 3 peserta membayar 35.000. Tapi hitungannya sebenarnya kita terimanya adalah 42.000. Iya, karena ada subsidi dari pemerintah 7.000 ya. Terus satu lagi Pak Adi, kan itu kan yang daftar mandiri. Kan ada juga yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Oh gitu ya, perusahaan atau pemberi kerjanya pemerintah. Betul, jadi iurannya adalah 4% dari pemberi kerja dan 1% dari perusahaan. Pekerja. Oh, dari jadi ada proporsinya, total 5%. Dan yang tercover semua anggota keluarga. Pekerja, istri, suami, dan 3 orang anak yang masih tanggungan. Sama seperti PNS zaman dulu lah Pak Adi. Itu batas maksimal usianya berapa itu kalau mengcover anak itu? Kalau anak itu batas maksimalnya 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun, jadi 21 sampai 25 tahun harus melampirkan surat keterangan kuliah tiap tahunnya. Oh, seperti itu. Asalkan masih masuk dalam tunjangan gaji, masih tanggungan anak, ya tiap tahun melampirkan surat keterangan kuliah. Kalau nggak melampirkan itu otomatis sistem langsung di blacklist ya? Nonaktif Pak. Jadi nanti penaktifan tinggal letter gaji terbaru sama surat keterangan kuliah, nanti dilaporkan ke kami, kita reaktivasi kembali. Oh begitu ya? Ini yang mungkin banyak yang terjadi karena kami beberapa kali keluhan, kok kartunya nggak bisa digunakan. Solusinya ada di mobil CKN sebenarnya. Betul. Kalau kartunya silang merah, kenapa ini? Silakan tanyakan ke BPJS Kesehatan. Itu kan karena diblokir ya. Ini penting sekali pemirsa ya. Kalau jenengan anggota keluarganya mungkin masih kuliah, tapi umurnya sudah melebihi atau sudah memang sudah batas maksimal ya, otomatis sudah merah ya. Nah, itu jenengan harus langsung ke BPJS Kesehatan, nanti konfirmasi ke sana apa saja yang harus disyaratkan di sana. Kemudian begini, mohon juga Pak An bisa menyampaikan layanan sampai bulan Juni ya. Rata-rata itu berapa ini? Oh ya. Karena kebetulan alhamdulillah kita di Karanganyar ada 2 tempat ya Pak ya. Jadi kalau untuk pelayanan di kantor itu rata-rata bulan Juni kemarin tiap hari ada sekitar 55 orang yang datang. Baik mencari informasi, mengadu keluhan, sampai mengurus proses mutasi data ataupun pendaftaran baru. Kalau yang dilayani di mall pelayanan publik, MPP karena mohon maaf Pak Adi, karena memang kita belum full 1 minggu full ya. Jadi memang sehari itu rata-rata ada 15 kunjungan.
Jadi kalau kita kasih kalikan 2 seminggu 30 kali 4 ada 120, Pak. Wah, Ini lumayan banyak ya. iya, lumayan. Iya. Sangat terbantu sebenarnya kami, Pak. Nah, makanya itu. Iya. Nanti mudah-mudahan ke depan nanti yang dilayani di mall pelayanan publik jenengan bisa tingkatkan. Siap, ya, Pak. Ini seminggu berapa kali sementara ini? sementara masih 2 kali, Pak. 2 kali ya. Iya. Nanti mungkin bisa full ya. Semoga harapan dengan podcast ini kita dapat dukungan dari kantor pusat juga, Pak, Iya, dari iya. manajemen juga terkait dengan penambahan sumber daya sebenarnya. Saya yakin, Karena saya di yakin ada kabupaten, dukungan iya, ya, karena ini iya. kita mendekatkan pelayanan kepada Betul masyarakat. sekali, Pak Adi. Iya, karena kesehatan itu nomor 1 untuk Betul. pelayanan masyarakat. Iya. Iya, iya. Kemudian gini, Pak An, ya. mohon juga mungkin bisa disampaikan ya rata-rata pembayaran apa namanya atas BPJS Kesehatan itu seperti apa dan bagaimana perhitungannya, estimasinya bagaimana ini? Oh ya. Iya. Jadi kalau untuk biaya administrasinya nggak ada nih untuk Iya. BPJS Kesehatan. Jadi peserta hanya membayar sejumlah dengan kelas yang dipilih. Iya. Jadi cukup datang ke Alfamart, Mhm. PPUB yang lain lah, Alfamart, Iya. Indomaret, Agen Pos dan semuanya ini bisa menerima. Cuma memang kalau di kanal seperti ini akan ada biaya administrasinya, Iya. Pak Adi. Jadi itu bukan dikenakan BPJS Kesehatan, Iya. tapi ini kan ya peruntukan buat Betul, mereka, iya, tapi iya. bukan BPJS Kesehatan cuma terima sebesar ya tadi Iya. kelas 1 150 Iya, iya. kali jumlah jiwanya, kelas 2 100 kan kelas 3 42.000 Itu karena berarti kalau kelebihannya itu jasa emang deh. iya jasa Jasanya kayak mereka lah. voucher Iya, ya. betul. Sedangkan kalau untuk proses pembayaran oleh pemberi kerja tentu diakomodir oleh pemberi kerja. Jadi pekerja hanya dipotong gajinya tiap bulan. Iya. Jadi tidak contoh sini saya belum bayar nih, tapi yang melakukan kewajiban adalah pemberi kerjanya memotong dan melakukan pembayaran iuran. Iya. Kemudian hak dan kewajibannya tadi yaitu tadi ya, membayar secara rutin. Ya, Kemudian haknya menerima fasilitas kesehatan Betul. sesuai dengan pilihannya ya. Iya. Jadi kalau bayarnya rutin, tidak bolong, selama itu masih bisa diklaim betul, ya. ya, sedikit saya tambahkan juga ya Pak Adi ya, selain kewajiban yang hak tadi nggih, ya dari peserta adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, terus mendapatkan informasi dan yang terbaru, Iya. terus mendapatkan identitas. Salah Iya. satunya adalah tadi Iya. mobil JKN Iya. dan perlu saya informasikan juga di sini bahwa mulai tahun 2022 ini BPJS Kesehatan dan Dukcapil secara terpusat Kemendagri sudah sepakat bahwa KTP NIK ini bisa digunakan sebagai berobat, Oh, begitu sebagai ya. pengganti kartu. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai kepesertaan program jaminan kesehatan. Tapi pastikan peserta tersebut terdaftar. Iya, Jadi iya, kalau menunjukkan KTP di Vaskes kok belum terdaftar nggih? Iya, harus daftar Belum dulu bisa, ya. harus daftar dulu. Nah, Iya, iya, iya. terus iya. salah satunya itu. Iya, iya. Ya terus Kita cukup tahu nicknya ya. Iya. Sudah otomatis sudah keluar data kita betul. ya. Setelah nomor kartu, kita di fasilitas kesehatan bisa mengakses melalui NIK. Ya, jadi jangan khawatir, nggih, Iya. sobat bisnis. Kalau kok kartu saya hilang, Iya. kok saya belum dapat kartu nih jadi peserta. Iya. Nah, tinggal berobat aja. Semoga enggak sih ya. Semoga kan karena program ini kan gotong royong dengan gotong royong semua tertolong ya, Iya. Pak Adi, supaya tetap sehat. Tapi kalau misal kejadian, tinggal nunjukin KTP di Vaskes, Vaskes manapun. Iya, Dan iya. yang terakhir adalah sebenarnya adalah memberikan saran dan keluhan. Ya, kan kami tadi sudah kerjasama Iya. dengan 40 Vaskes Iya, ya. iya. 40 Vaskes tingkat pertama dan 5 Vaskes tingkat lanjut. Tentu di sepanjang perjalanan itu Iya. sebagai user Iya. ada yang tidak sesuai. Nah, ini kami minta feedbacknya. Contoh nih, dokter kok nggak pernah buka. Saya dilayani di puskesmas kok nggak dokter. Nah, Iya. ini kita minta feedback. Iya, iya. Karena sebagai upaya kita untuk melakukan evaluasi kepada Betul, provider-provider betul, kita. betul. Itu Jadi Pak untuk Adi. evaluasi ya toh, itu tetap harus ada saran dan kritikan ya, masukan ya, dari para peserta ya. Untuk sebenarnya untuk perbaikan pelayanan yang Betul, kita ya, tingkatkan. untuk evaluasi lah ya. Ya, karena kan kita nggak bisa berdiri sendiri nih, Betul, Pak. iya. Kalau pelayanan di kita sih oke, tapi kalau pelayanan di Vaskes kan tentu kita harus komunikasi dengan manajemennya. Iya, tadi yang terkait dengan keanggotaan tadi, nomor peserta, kemudian NIK itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, kalau bentuk fisik kan ada ya keanggotaan itu ya. Bentuk fisiknya ada ya, keanggotaan. Kartu. Iya, iya. Kartu sebenarnya dengan di kerjasamakan dengan Dukcapil pakai KTP sebenarnya tidak Tidak perlu ya? wajib lagi, Pak. Hmm. Pakai yang penting dalam kakak sudah ada nick ya, iya, sudah iya. anu Yang ya. penting pakai kartu digital boleh,
pakai kartu fisik boleh, pakai KTP juga bisa. Ya, 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 ya. Jadi sangat mudah ya. Mudah sekali, ya. Pak. Begitulah pemirsa, kemudahan-kemudahan yang bisa diakses ya dari JKN secara online. Jadi nggak usah khawatir ya, dimanapun panjenengan berada, itu tetap bisa menerima pelayanan kesehatan. Betul. Ya, ya. Hak dan kewajibannya tetap harus dipenuhi ya. Betul. Tadi bicara hak ya Pak, sedikit menambahkan terhadap kewajiban. Iya, iya. Kewajibannya adalah salah satu membayar iuran rutin. Iya, Nah, betul. kalau jadi peserta kan harus Yang bayar pertama rutin. itu ya. Karena dengan konsep gotong royong semua tertolong ini tentu terjadi subsidi silang yang sehat bantu yang Gotong royong sakit. semua tertolong ya. Tagline-nya itu. Tagline-nya. Terus yang kedua adalah mendaftarkan semua anggota keluarganya. Pak Adi, jangan hanya yang sakit. Iya, iya. Karena kan kita juga sering menolak, saya mau daftarin bapaknya aja karena bapaknya sakit. Tapi anggota keluarganya juga harus didaftarkan yang sehat. Karena kan dengan gotong royong tadi, yang sehat bantu yang sakit. Terus yang jelas adalah karena kepesertaan JK ini kan melampaui kepesertaan melampaui ATM gitu Pak, maksudnya Pak. Jadi kalau ATM itu saldonya 1 juta, kita ambil 2 juta kan nggak bisa. Kalau kepesertaan JK ini adalah ketika baru bayar iuran sekali, mau mengakses pelayanan operasi jantung sampai 300 juta, ini tercover Pak. Bisa ya? Bisa, tidak harus menunggu iurannya belum sampai ke itu. Makanya di sini ada kewajiban adalah menjaga kartunya jangan sampai disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, karena betul, kan lebih berharga daripada ATM. Kalau ATM saldo 1 juta ya kita ambil 2 juta kan nggak bisa Pak. Tapi kalau ini betul. Jadi kewajibannya mungkin di situ. Ini Pak. yang mungkin peserta belum tahu ini ya. Jangan sampai ini kalau sampai kita temukan ya kita kembalikan ke penegak hukum. Kita misalnya baru 1 kali iuran ternyata kita membutuhkan fasilitas kesehatan yang biayanya lebih dari itu ya. Ini yang harus dipahami oleh. Tapi semoga selalu sehat aja sih Pak Adi. Jangan sampai berpikir saya nanti daftar nanti sakit BB, jangan. Kembalikan ini adalah sosial kita setiap bulan. Iya, bentuk sosial kita ya. Yang terakhir ini ya, banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Aan. Yang terakhir, bagaimana Pak kesan pesan panjenengan di MPP ini Pak? Siap. Jadi kehadiran MPP lah. Tentu gini Pak Adi, kembali ke awal tadi ya, sebenarnya program Jaminan Kesehatan Nasional program milik pemerintah. Salah satu strategis, jadi salah satu dari program strategis pemerintah. Dan BPJS Kesehatan sebagai yang ditunjuk sebagai penyelenggara, tentu kami sangat terbantu nih dengan adanya pelayanan terintegrate dengan mall pelayanan publik. Jadi saat ini memang kami belum bisa optimal Pak, tapi kami akan mencoba tetap selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, salah satunya dengan perbanyak akses pelayanan. Meskipun kami sudah ada dengan WA Pandawa, pelayanan dari UMCKN, datang langsung ke kantor, kadang kita ada UMCS. Nah, MPP ini menjadi salah satu kanal pelayanan di kita juga. Jadi tentu terima kasih atas dukungan khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pelayanan di MPP. Tentu kami dari BPJS Kesehatan Kabupaten Karanganyar sangat apresiasi dan sangat terbantu terhadap kalau kita gunakan adalah memecah antrian. Jadi kalau di sana penuh ya kita sarankan kapas ada petugasnya ya kita arahkan ke MPP biar di sana nggak tumpuk. Mungkin itu Pak kesan terus tuh kami sangat terbantu dan kami sangat terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional. Itu Pak Adi. Oke Pak Aan, sudah banyak yang disampaikan ya, dan mudah-mudahan masyarakat semakin mengerti. Amin ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima pelayanan yang paling baik dari BPJS Kesehatan khususnya di Kabupaten Karanganyar. Amin ya. Terima kasih juga untuk kesan dan pesannya, karena memang tujuan kami MPP adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Tepat sekali Pak. Terima kasih juga atas kehadirannya. Sama-sama Pak Adi, kami terima kasih diberi kesempatan untuk kegiatan hari ini. Lain waktu mungkin kita masih bisa ngobrol lagi, lebih hangat lagi, lebih seru lagi. Siap Pak Adi. Kan selalu berkembang dinamis. Betul sekali karena kan kebijakan selalu berganti. Iya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan BPJS Kabupaten Karanganyar. Yang sudah hadir adalah Ketua BPJS Kabupaten Karanganyar,
Bapak Muhammad Subhan SEMM. Dan jangan lupa kepada pemirsa untuk subscribe, kemudian like dan komen di YouTube kami, ya. Dan di waktu yang akan datang kami akan hadir lagi dengan tentu dengan tema yang lain, ya, di lain kesempatan. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi mari kita memberikan salam kepada para pemirsa. Siapa ya. dia? Oke. Beyond Expectation. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam semangat.